Dan ini masih berkelanjutan tentang video Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu berdakwah dan berlaku zuhud. Setelah menyelesaikan studi di Baghdad, Syekh Abdul Qadir tidak kembali ke kampung halamannya. Beliau tetap tinggal di kota ini hingga wafatnya. Di Baghdad, seluruh hidupnya digunakan untuk berdakwah dan menekuni laku zuhud. Meski secara formal, beliau sudah tidak lagi belajar di madrasah atau pondok pesantren, melainkan telah menjadi seorang ulama dan wali yang disegani banyak orang. Beliau justru semakin keras dalam melakukan tirakat. Beliau berusaha menggapai makam-makam sufisme yang telah ia pelajari. Dirinya semakin terpacu untuk mematangkan diri untuk mencapai makam rohani tertinggi. Konsekuensinya, dirinya semakin keras untuk menghindarkan diri dari segala kesenangan dan kemewahan duniawi. Seluruh waktu, energi, dan pikirannya tercurah untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah. Dakwah, ibadah, dan riyadhah benar-benar menyita waktunya, sehingga sering ia salat subuh tanpa berwudu lagi, karena tidak pernah batal wudu. Selain itu, dalam sebuah riwayat lain juga dijelaskan bahwa beliau seringkali khatam membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan rohaniyah ini, beliau sering memutus menghindarkan diri dari keramaian, sehingga beliau pun juga kerap tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Jika hendak pergi berjalan-jalan, beliau sering berkeliling padang pasir. Beliau kemudian meninggalkan Baghdad dan menetap di Shustar. 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun, beliau menutup diri dari dunia. Masa-masa ini merupakan tanda berakhirnya latihannya, di mana saat itu beliau menerima nur yang dicarinya. Melalui olah rohani dan sofistik itu, diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Upaya Syekh Abdul Qadir menjaga hatinya untuk tidak terikat dengan kesenangan duniawi sungguh ekstrim. Siapapun jarang bisa mengikutinya. Bayangkan dengan keluarga, seperti istri dan anak-anaknya pun beliau berusaha untuk tidak terlalu dekat. Meski demikian, tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan orang tua tetap ia jalankan dengan sepenuhnya. Beliau tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Terkait dengan hubungannya dengan istri dan anak-anaknya yang berada di dalam kerangka sufisme itu, seperti dikisahkan dalam Asy-Syafinah Al-Qadariyah ataupun Bahtera Al-Qadariyah, bahwa ketika istri Syekh Abdul Qadir melahirkan seorang bayi yang menggemaskan dan menyenangkan, maka Syekh Abdul Qadir segera menggendong atau mengembannya dengan berkata, "Ini adalah mayat." Pernyataan beliau ini merupakan pertanda bahwa bayinya itu tak berusia lama. Bayinya itu akan segera meninggal dunia. Beliau berusaha menghilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap anaknya dari dalam hatinya. Karenanya ketika bayinya yang sangat menyenangkan itu benar-benar meninggal dunia, beliau pun tidak merasa kehilangan. Saat bayinya meninggal dunia, beliau sedang mengisi pengajian di majelisnya. Beliau kemudian cukup mengutus beberapa orang untuk menangani jenazah bayinya dan tidak menghentikan pengajiannya. Setelah jenazah selesai dimandikan, beliau selesai mengisi pengajiannya. Jenazah pun didatangkan di hadapan beliau. Beliau lalu mengajak jamaah untuk sholati jenazah. Sehabis itu, beliau kemudian kembali ke tempat majelis ta'limnya yang semula untuk melanjutkan pengajian. Hal itu menunjukkan betapa tingginya dan kerasnya Syekh Abdul Qadir dalam memisahkan diri dengan urusan dunia. Bahkan anaknya sendiri pun nampak beliau abaikan demi menjaga hati dan perasaannya tetap fokus kepada Allah. Tapi sekali lagi, hal itu bukan berarti melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Beliau tetap menafkahi istri dan anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas kepada anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga tidak bisa beliau tinggalkan, baik tanggung jawab secara lahir maupun batin demi laku kerohaniannya. Laku kerohanian itu ia tempatkan pada posisi yang pas, sehingga tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan orang tua. Selama hidupnya, beliau tidak lelah untuk berdakwah. Beliau selain mempunyai madrasah, juga mempunyai majelis ta'lim. Majelis ta'limnya banyak dipenuhi oleh jamaah yang hendak mengikuti pengajian beliau. Sebagaimana dikisahkan oleh Umar Al-Kahmani,
Majelis ta'lim Syekh Abdul Qadir tidak pernah sepi dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memeluk Islam, juga dari para perampok dan pembunuh yang bertobat di hadapan beliau. Al-Kahkami melanjutkan kata-katanya, pada suatu hari datang seorang rahib untuk memeluk agama Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir. Kemudian rahib itu bercerita kepada orang-orang banyak, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dari Yaman. Kata orang itu, Islam telah merasuk dalam jiwaku, dan aku mantap untuk tidak memeluk agama Islam kecuali di hadapan orang Yaman yang paling baik menurut pandanganku. Aku duduk termenung sampai aku tertidur. Di dalam mimpi, aku melihat Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam datang dan berkata kepadaku, "Wahai Sanan, pergilah engkau ke Baghdad, masuklah Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir, karena dia adalah manusia yang paling baik di muka bumi sekarang ini." Lalu Al-Kahmani juga berkisah bahwa suatu hari telah datang 13 orang laki-laki menghadap Syekh Abdul Qadir. Ke-13 orang Nasrani ini kemudian menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir di majelis ta'limnya. Di hadapan sang Sultanul Aulia itu, mereka mengenalkan diri bahwa mereka adalah penduduk Arab yang beragama Nasrani. Meski demikian, mereka sesungguhnya mempunyai keinginan untuk masuk Islam. Namun mereka bingung siapa yang akan menuntun masuk Islam. Di tengah kebingungan dan kegalauan itu, mereka tiba-tiba mendengar suara tanpa ada wujudnya. Suara itu berkata seperti ini, "Wahai orang-orang yang beruntung, pergilah ke Baghdad, masuklah Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir. Disebabkan oleh barakahnya, maka kalian akan memperoleh keimanan darinya. Karena saat ini tidak ada seorang pun yang memiliki keimanan seperti keimanannya." Dengan perannya itu, Syekh Abdul Qadir merupakan sosok yang selain menyebarkan ilmu, mencerdaskan masyarakat, bersikap zuhud, juga aktif berdakwah mengislamkan banyak orang. Ibadahnya kepada Allah baik saat masih menjadi santri maupun ketika sudah menjadi ulama di masyarakat tidak pernah surut. Hati dan perhatiannya tidak pernah berpaling dari Allah. Beliau dalam dakwahnya juga sering menolong banyak masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya beliau pernah memberi 40 ekor kuda mewah kepada seseorang sebagai obat. Seperti dikisahkan oleh Muhammad Muhibbuddin dalam kisah-kisah keajaiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa dulu pernah ada orang yang hidupnya agak jauh dari kota Baghdad, tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup. Meski demikian, ia tetap mendengar kemasyhuran dan nama besar sang Sultanul Aulia itu. Hal ini karena nama besar dan popularitasnya benar-benar menembus batas, sehingga baik masyarakat desa maupun masyarakat kota mengenal bahkan berguru kepadanya. Karena mendengar bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan seorang wali besar, laki-laki itu bermaksud menuju ke Baghdad untuk sowan. Berbagai desa dan padang gurun pun ia lintasi untuk menuju rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun ketika dirinya sudah sampai di pintu gerbang rumah Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu mulai ragu mengenai kualitas kewalian Syekh Abdul Qadir. Sebab ia melihat Syekh Abdul Qadir memiliki 40 ekor kuda mewah. Dalam benaknya ia pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang pemimpin para wali justru cinta dunia? Mempunyai 40 ekor kuda mewah menunjukkan pemiliknya termasuk orang yang suka kemewahan dunia. Singkat kata, lelaki tersebut langsung mempunyai suudzan terhadap Syekh Abdul Qadir. Karena itu, laki-laki itu pun langsung kembali pulang dan mengurungkan niatnya untuk sowan. Tak berselang lama, laki-laki itu terkena penyakit kronis. Menurut diagnosa dokter, orang itu bisa sembuh kalau diobati dengan hati 40 ekor kuda. Ini pun bukan kuda sembarangan. Kuda yang bisa menjadi obat bagi laki-laki itu adalah kuda-kuda mewah yang mempunyai ciri khas dan keistimewaan tertentu. Untuk mencari kuda-kuda istimewa itu sungguhlah susah. Jangankan untuk 40 kuda, satu saja sulit untuk ditemukan. Dan diketahuilah bahwa orang yang mempunyai kuda-kuda istimewa dalam jumlah 40 itu hanyalah Syekh Abdul Qadir yang tinggal di Baghdad. Maka keluarga laki-laki kampung itu pun memberanikan diri sowan ke Syekh Abdul Qadir untuk meminta kuda-kudanya itu sebagai obat.
Maka sampailah rombongan keluarga laki-laki itu di hadapan Syekh Abdul Qadir. Rombongan ini pun segera mengutarakan hajatnya untuk meminta bantuan Syekh Abdul Qadir agar pimpinan para wali itu bersedia memberikan kudanya untuk pengobatan saudara mereka yang sakit. Sebab mereka sudah mencari kuda istimewa yang mempunyai khasiat untuk obat itu, tetap tidak ditemukan dimanapun kuda-kuda itu kecuali rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mendengar keluh kesah orang-orang kampung itu, tanpa menunggu lama, Syekh Abdul Qadir langsung memberikan kuda-kuda istimewanya yang jumlahnya 40 ekor itu. Betapa bahagianya orang-orang itu, karena nyawa saudaranya bisa tertolong berkat kebaikan hati Syekh Abdul Qadir. Ke-40 kuda itu pun segera dibawa pulang. Sesampai di rumah mereka, kuda-kuda itu pun satu persatu dipotong dan diambil hatinya sebagai obat laki-laki tersebut. Hingga akhirnya ke-40 kuda itu habis disembelih. Dan benar, setelah diobati dengan 40 ekor hati kuda itu, laki-laki yang terkena penyakit kronis itu sembuh total dan hidup kembali sehat. Ketika sudah sehat, laki-laki kampung itu pun diberitahu bahwa 40 ekor kuda yang menyembuhkan penyakitnya itu hasil pemberian Syekh Abdul Qadir, tokoh wali yang dia sendiri pernah seuzon kepadanya. Ternyata 40 kuda mewah yang menyembuhkan dirinya itu pernah ia lihat saat dirinya hendak sowan ke Syekh Abdul Qadir, namun tidak jadi karena ia keburu seuzan. Bahkan yang menyebabkan dirinya seuzan terhadap Syekh Abdul Qadir adalah 40 kuda yang dia jadikan sebagai obat itu. Maka laki-laki itu langsung menangis. Dirinya menyesal karena telah seuzan kepada Syekh Abdul Qadir. Dia telah menuduh pimpinan para wali itu sebagai orang yang cinta dunia. Padahal kalau seandainya Syekh Abdul Qadir cinta dunia, tentu beliau tidak akan memberikan ke-40 kuda mewah miliknya itu kepadanya. Maka laki-laki kampung itu pun segera pergi ke Baghdad untuk sowan ke rumah Syekh Abdul Qadir. Sowannya kali ini adalah untuk meminta maaf sebab orang yang telah ia tuduh sebagai pecinta dunia itu justru yang menolong hidupnya. Sesampainya di hadapan Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu pun dengan jujur meminta maaf karena sebelumnya ia telah seuzan kepada beliau. Namun justru beliau yang menolong dirinya ketika sedang diambang kematian. Selain itu, laki-laki itu pun menyatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada Syekh Abdul Qadir karena telah menolong dirinya sehingga dirinya bisa sembuh dari penyakitnya. Andaikan Syekh Abdul Qadir tidak mau memberikan 40 kudanya itu, bisa jadi ia sudah pergi menghadap Tuhan. Mendengar pernyataan laki-laki itu, Syekh Abdul Qadir berkata, "Perlu kau ketahui bahwa 40 ekor kuda yang aku beli itu sebenarnya memang aku sediakan untuk kamu. Karena aku tahu kamu akan mendapat musibah menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku juga tahu maksudmu. Semula kamu datang sowan kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu kembali pulang."